Erick Thohir minta Bima Sakti segera tentukan pemain inti Timnas U17. Pemain Tottenham Hotspur batal bela Timnas U17 Indonesia. PSSI siapkan aturan baru untuk pelatih asing buntut polemik pemanggilan pemain ke Timnas U23. Sebelum lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini. Erick Thohir minta Bima Sakti segera tentukan pemain inti Timnas U17 Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta pelatih Timnas U17 Indonesia Bima Sakti untuk segera memilih pemain inti dari 42 pemain hasil seleksi di 12 kota. Pemain inti akan menjalani pemusatan latihan di Jerman untuk persiapan Piala Dunia U17. Thohir memberikan tenggat waktu hingga akhir Agustus agar pemain inti dapat terbentuk sebelum uji coba melawan Korea Selatan U17 pada 30 Agustus. PSSI juga telah menyiapkan agenda uji coba selama TC di Jerman untuk mempersiapkan tim dengan baik menjelang Piala Dunia U17. Pemain Tottenham Hotspur batal bela Timnas U17 Indonesia. Pemain Tottenham Hotspur U18 Gabriel Han Wilhoff-King kemungkinan tidak akan membela Timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2023 karena perlu dinaturalisasi terlebih dahulu. Meskipun pelatih Bima Sakti tertarik, waktu yang mepet dengan turnamen membuatnya menyerah. Pemain tersebut juga pernah membela Timnas U16 Inggris sehingga proses naturalisasi menjadi sulit. Altaf Fawaz Khan dari Akademi Barcelona juga tidak akan membela Timnas U17 Indonesia karena pelatih masih belum puas dengan permainannya. Hanya dua pemain diaspora Welber Jardim dan Eren Suitela yang akan dibawa ke Jerman untuk pemusatan latihan. Garuda Muda Indonesia juga akan uji coba melawan Korea Selatan U17 sebelum ke Jerman. Pelatih Malaysia cemas dengan sosok Shin Tae-yong yang jadi pelatih Timnas U23 Indonesia. Pelatih Timnas U23 Malaysia, Elangowan Elfarasan, merasa khawatir dengan ancaman Timnas U23 Indonesia di Piala AFF U23 yang diasuh oleh Shin Tae-yong. Elfarasan menyadari kekuatan Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Shin Tae-yong ditugaskan oleh PSSI untuk membawa Timnas U23 Indonesia meraih kualifikasi Olimpiade 2024. Meskipun Elfarasan masih menjadi pelatih Timnas U23 Malaysia dan menghadapi tantangan dalam persiapan karena Liga Malaysia sedang berlangsung. Elfarasan merasa beban berat usai kegagalan di SEA Games 2023 dan berusaha meningkatkan performa tim. Erick Thohir ungkap Jerman siap uji coba lawan Timnas U17 Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa Timnas Garuda Muda akan menjalani uji coba melawan Jerman sebagai bagian dari pemusatan latihan di Jerman untuk persiapan Piala Dunia U17. Saat ini Garuda Muda masih menjalani seleksi pemain terbaik yang akan berlangsung hingga akhir Agustus. Erick Thohir menyebut bahwa beberapa program TC di Jerman telah dirancang oleh PSSI, termasuk uji coba melawan Timnas U17 Jerman. Uji coba ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas Timnas U17 Indonesia sebelum tampil di Piala Dunia. PSSI siapkan aturan baru untuk pelatih asing buntut polemik pemanggilan pemain ke Timnas U23 Indonesia. Erick Thohir telah meminta anggota eksekutif PSSI untuk mereview aturan terkait penggunaan pelatih dan pemain asing. Hal ini juga berakar dari kasus di mana beberapa pelatih asing menolak melepas pemainnya untuk bergabung dengan Timnas U23 Indonesia karena Liga 1 masih berlangsung. Ini menyebabkan kontroversi dalam persiapan Timnas. Aturan baru ini akan mencakup standarisasi pelatih dengan persyaratan ketat dan bahkan tes mental. Erick Thohir ingin memastikan bahwa pelatih yang dipekerjakan juga memberikan kontribusi pembinaan olahraga dan memiliki kualitas serta mental yang sesuai. Tujuan dari upaya ini adalah untuk membangun sikap saling menghormati antara semua pihak, menghindari drama atau polemik dalam pemanggilan pemain dan meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Piala AFF U23 jadi batu loncatan Timnas U23 Indonesia ke Olimpiade 2024. Timnas U23 Indonesia tidak datang ke Piala AFF U23 dengan niat untuk beristirahat atau bersantai. Timnas U23 Indonesia siap berkompetisi dalam turnamen Piala AFF U23 yang akan berlangsung di Thailand. Namun skuad Garuda Muda tidak bisa hadir dalam keadaan penuh kekuatan.
Pelatih Shin Tae-yong juga menghadapi kendala dalam tidak dapat memasukkan pemain-pemain U23 yang memiliki reputasi bintang di Liga 1 2023-2024. Karena situasi ini, PSSI tidak menetapkan target khusus bagi tim asuhan Shin Tae-yong dalam turnamen tersebut. Meski begitu, timnas U23 Indonesia tetap datang dengan semangat bertarung dalam turnamen ini. Hal ini karena Piala AFF U23 dianggap sebagai ajang pemanasan untuk mencapai tujuan tertinggi mereka, yaitu berpartisipasi dalam Olimpiade 2024. Seperti yang diketahui, Shin Tae-yong memiliki tanggung jawab untuk membawa timnas U23 Indonesia ke babak final Olimpiade 2024 yang akan diadakan di Paris, Prancis. Tak bawa skuad terbaik, Shin Tae-yong janjikan hal ini. Timnas U23 Indonesia tak diperkuat skuad terbaik, ini yang bisa dijanjikan Shin Tae-yong di Piala AFF U23. Pelatih asal Korea Selatan itu mengakui sendiri bahwa skuadnya tidak komplit. Akan tetapi Shin Tae-yong menjanjikan siapapun yang memperkuat timnas U23 Indonesia bakal memberikan yang terbaik selama Piala AFF U23. Meskipun pemain tidak komplit, mereka berangkat ke Thailand tidak untuk libur. Mereka saya pastikan akan bekerja keras untuk menjadi yang terbaik, kata Shin Tae-yong dilansir dari laman resmi PSSI. Erick Thohir heran sama Persija dan PSM yang tidak lepas pemainnya ke timnas U23 Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka suara terkait polemik pemanggilan pemain timnas U23 Indonesia untuk Piala AFF U23. Menanggapi hal tersebut, Erick Thohir pun buka suara karena memang terdapat beberapa pemain yang tak dilepas. Menurut pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut, Mars PSSI sudah jelas. Gini Marsnya PSSI jelas tuh, di situ ada bicara martabat bangsa. Kan mestinya kalau kita bicara payung kebangsaan, ya semuanya harus, ujar Erick Thohir kepada awak media. Erick mengaku membela tim nasional itu sebuah keharusan, namun ia mengaku tak ingin PSSI bersikap otoriter. Apalagi banyak pelatih asing yang selalu berlindung di balik kata bukan kalender FIFA. Namun Erick Thohir menyayangkan sikap tim klub yang menahan pemain ke timnas U23 Indonesia. Tentu konteksnya mengenai pemain yang ditahan klub, kalau pemainnya mau, ya kenapa klub tahan? Apalagi PSSI saya rasa sudah kasih fleksibilitas jumlah pemain asing ditambah, kata Erick Thohir. 4 posisi yang kurang di timnas U17 Indonesia, Bima Sakti terus cari pemain. Bima Sakti, pelatih timnas U17 Indonesia, mengumumkan bahwa ia sedang berupaya untuk melengkapi 4 posisi yang masih kosong dalam tim Garuda Asia. 4 posisi tersebut saat ini sedang dalam tahap seleksi di mana 50 pemain telah dipilih untuk mengikuti proses seleksi yang diadakan oleh pelatih asal Balikpapan, Kalimantan Timur. Seleksi ini melibatkan 50 pemain yang telah berhasil lolos dari berbagai kota sebelumnya dan saat ini mereka kembali menjalani tahap seleksi lebih lanjut di bawah arahan Bima Sakti. Proses seleksi akan berlangsung selama 3 hari ke depan di Jakarta, tepatnya pada tanggal 15 sampai 17 Agustus 2023. Kami akan lihat, kalau ada pemain yang bagus, akan kami bawa TC ke Jerman, ucap Bima Sakti. Intinya kami masih mencari striker back kiri, lalu sayap kanan dan kiri.